Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa, amin. Saya menaruh semuanya untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Bapak yang baik, Tuhan terima kasih buat siang hari ini Bapak. Kalau kami dikumpulkan di tempat ini bukan karena suatu kebetulan kami ada Tuhan, itu semua karena kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Bapak yang baik, kalau sebentar Tuhan, biarlah Tuhan kami menaikkan segala pujian dan penyembahan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yang sakit boleh Kau sembuhkan Tuhan, yang susah boleh Kau hiburkan. Kami yang punya masalah, beban, pergumulan, Tuhan yang mengetahui dan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini, adalah syukur kita kepada Tuhan. Dia layak hidup, Dia layak kita sembah, Dia Raja yang layak diagungkan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sama-sama naikkan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama naik ke pujian ini, katakan masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat
angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersujud di hadapan-Mu Bapa. Yes. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Ya la bara 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 kurela la 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 sigara mama. Di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidup kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Biarlah bara-bara mesen, biarlah bara-bara mesen. Naikkan pujian, sembah Dia, haleluya. Kau layak hidup Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Biarlah bara-bara mesen, biarlah bara-bara mesen. Biarlah bara-bara makurela la 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 sikiara la 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 la. Biarlah bara-bara maso. Kurela la 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 sikiara la bara mesen. Haleluya, Jesus. Kami bawa sembah kami di hadapan-Mu Bapa dengan hati yang bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah bara-bara masuk, haleluya. Biarlah bara masuk. Kami bawa sembah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bawa hati kami yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus. Biarlah bara-bara kurela la la sikiara mama mama mama. Kurela la 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 sikiara la bara-bara mesen. Haleluya, kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya, Yesus. Biarlah bara-bara mesen. Saya mau semuanya bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, Yesus, ku sembah. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dengan sungguh hati katakan, Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan
tempat ini. Karena kami adalah umat-umat pilihan-Mu Tuhan, umat milik kesayangan-Mu. Kami adalah umat pemenang. Haleluya. Terima kasih, tiba saatnya kami mau bersorak bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Sebelum memuji nama Tuhan, kita kasih salam dulu samping kanan depan belakang kita. Kita mau katakan, Allah kita dahsyat, Allah kita baik, luar biasa perbuatannya. Mari kita mau masuk di hadiratnya dengan penuh bersyukur kepada Tuhan. Saya mau lihat di sini tangan-tangan yang bersyukur kepada Allah kita. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka. Apa? Dalam pujian, saat kami menyembah, dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Sekali lagi, jemaat Tuhan saja naikkan pujian dan katakan masuk hadir. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan. Sama-sama katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata. Amin, amin Tuhan. Dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, yes. Amin. Dalam pujian, saat kami menyembah, dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Masih siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu semua jemaat Tuhan? Coba lihat lagi wajah temannya samping kanan depan belakangnya, masih ada sukacita. Karena dengan Tuhan kita dapat berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan
Kami bersyukur Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mau mempersiapkan persembahan kita yang pertama untuk Tuhan. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat sukacita yang Kau berikan buat kami siang hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Sebentar kami memberikan yang terbaik, kami memberikan persembahan kami Tuhan. Biar Kau yang memberkati tangan-tangan yang memberi di tempat ini Tuhan. Kau yang memberkati mereka Tuhan dalam pekerjaannya, dalam apapun yang mereka perbuat dan kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan yang amplop berwarna hijau ya Bapak Ibu Saudara, kita boleh siapkan, kita mau berikan yang terbaik bagi Allah kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, saat indah bersama-Mu, saat ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Pujian ini jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Katakan, yes, haleluya. Memandang wajah-Mu, haleluya Yesus. Jamah setiap hati kami siang hari ini Tuhan. Bawa daku Tuhan, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih. Rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita saat siang hari ini. Saya minta semuanya untuk bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan hadirat-Mu Tuhan.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kalau kami hadir di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi rencana-Mu yang besar dalam hidup kami. Ada perkataan demi perkataan, ada firman demi firman akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar, urapi setiap yang berbicara, supaya apa dikatakan, apa yang kami dengar itu adalah isi daripada hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikanlah kami hati dan telinga seorang murid, sehingga kami bisa duduk diam dan mendengar firman-Mu dengan baik, dan menjadi rema bagi kehidupan kami, dan merubah kehidupan kami dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kurang benar menjadi benar di depan-Mu Tuhan. Ini kami hamba-Mu, ini kami anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk sama dia Tuhan. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Pak Gem, Bu Gem, dan semua tim, dan untuk tim PPW, WL, Singer, untuk setiap pujian penyembahan yang dahsyat. Saya mengucapkan terima kasih dan kesempatannya saya untuk bisa berdiri di sini, kembali lagi sharing firman. Sehatnya ada yang baru juga di sini. Saya punya pantun. Jangan lupa ya, yang dingin. Jalan-jalan ke kota Semarang. Udah basi ya. Apa? Bawa bandeng tanpa duri. Tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Saya udah basi banget ya. Oke, saya Andi. Saya sudah di sini pelayanan selama kurang lebih dari gereja ini awal berdiri 6 bulan kemudian saya masuk. Saya udah nggak tahu berapa tahun yang lalu. Udah panjang banget. Tapi saya puji Tuhan, saya masih berdiri di sini, masih sehat, masih bisa berdiri untuk sharing firman hari ini. Haleluya. Nggak mau lama-lama lagi, nggak mau banyak intermezzo lagi. Saya mau langsung masuk firman saya. Saya hari ini akan sharing firman dengan singkat, padat, dan mudah-mudahan jelas. Saya harap jelas karena saya hanya diberikan 7-10 menit untuk membuka firman Tuhan daripada Gembala Sidang kita Pak Niko nanti secara online. Oke, hari ini saya mau bawa firman, udah keluar nggak apa-apa, tentang iman. Ini sama persis seperti minggu lalu. Kalau saudara perhatikan, Pak Rusmin bawa tentang iman, betul? Ada yang datang hari ini? Datang minggu lalu ada? Minggu lalu ngomong tentang iman ya Ci ya? Ya Ibu ya, Bapak. Ini minggu lalu bicara tentang iman, tapi tentang kisah warga Israel meruntuhkan tembok Yeriko dengan iman, bukan dengan basoka, bukan dengan sesuatu yang besar runtuhkan tembok Yeriko itu, tapi dengan iman. Masih banyak lagi tentang kisah-kisah iman yang berkemenangan seperti Pak Rusmin bawakan kemarin. Dan saya mau declare apa yang Pak Rusmin bawakan kemarin itu 100% benar, 100% tidak sesat, 100% berdasarkan firman. Amin. Iman bawa kemenangan, amin. Tapi sampai hari ini dengan waktu yang singkat, padat, dan sekali lagi saya berdoa agar semua jelas. Hari ini saya mau bawa tentang iman lagi, tapi di dalam point of view atau cara pandang yang berbeda dalam bentuk iman. Yang siap sama-sama bilang amin. Masih belum semua. Yang siap sama-sama bilang amin. Woo! Haleluya. KB Home Palam Galaxy, saya percaya ini 1000 orang ini. Haleluya. Nah, ada kisah banyak yang menggambarkan tentang iman yang berkemenangan. Seperti tadi Israel meruntuhkan tembok Yeriko. Siapa lagi yang paling terkenal dengan iman? Bapak Abraham. Siapa lagi? Yusuf dengan imannya dia bisa termenang. Daud dan sebagainya dan sebagainya. Banyak banget tentang iman yang menerima kemenangan. Sama-sama bilang iman berkemenangan. Haleluya. Tapi hari ini saya mau bawa dari kisah point of view tentang iman yang jarang, yang underrated, saya nggak ngerti bahasa Indonesia underrated apa tuh, yang jarang tersirat itu dari kisah ini, tentang yang saya mau bawa hari ini. Saya mau bawa kisah tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel ini, orang-orang kalau dengarkan Habel, oh aku tahu ini. Tentang apa? Tentang seorang manusia yang sangat benci diri, dengki. Akhirnya dia bunuh siapa? Tetangganya bukan, dia bunuh siapa? Saudaranya. Dia bunuh karena dia iri. Kedua, kalau tentang Kain dan Habel itu menceritakan tentang sifat kebaikan Tuhan yang begitu baik, begitu tulus, begitu murni.
Oh kalau Tuhan tuh walaupun salah tetap mengampuni. Oh belajar tentang itu. Atau lagi, oh kita harus belajar seperti Habel. Memberikan apa yang benar-benar Tuhan mau. Ya semua itu benar. Tapi ternyata dari kisah Kain dan Habel itu tidak sesempit itu. Masih ada cerita atau sudut pandang lain dapat dipelajari tentang namanya iman. Sekali lagi sama-sama katakan iman. Saya nggak berhenti-berhentinya mau ngomong iman karena belakangan hari ini iman anak Tuhan itu makin meredam. Makanya hari ini saya mau bawa ini, saya percaya ini benar-benar Tuhan yang pengen ngomong hari ini. Oke, kita bahas lagi. Kok Kain dan Habel bicara tentang iman dari mana? Ternyata ngomongan Kain dan Habel tentang iman, cerita Kain Habel tentang iman, sudut pandang cerita tentang iman dari kisah Kain Habel ini tidak tersirat langsung, tidak tersurat langsung di kejadian tersebut, di kitab kejadiannya. Dia ada di setelahnya ada di Ibrani. Di Ibrani 11 ayat 4 dituliskannya apa? Saya tulis, tuliskannya apa? Saya baca ini ya karena saya sayang sama saudara. Karena iman telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ya apa? Masih berbicara sesudah ia mati. Kalau saya bawa ini, kalau saya dalam posisi saudara, kalau ada orang ngomong tentang kenapa tentang iman, tentang Kain dan Habel, saya akan bilang apa yang Habel terima, apa yang Habel menang dalam kehidupan itu. Dalam kejadian itu, Habel ternyata terjadinya apa? Dia mati. Katakan sama-sama, Habel mati. Habel mati, berkemenangan seperti apa? Apa yang Habel dapatkan? Apa yang Habel raih dalam kehidupan tentang iman itu? Dan saya mau bilang gini, kuncinya adalah karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Iman tidak berbicara tentang sesuatu yang apa yang kita bisa lihat doang. Iman tidak berbicara tentang sesuatu apa yang biasa kita dengar doang. Iman itu enggak berbicara cuman yang kita pikirin dalam hati, dalam pikiran kita, enggak itu. Tapi iman adalah sesuatu yang enggak bisa kita raih. Iman yang enggak bisa kita pegang. Iman yang kita enggak bisa dengar, oh iya bener ya. Iman yang kita enggak pernah pikirin, ternyata bener loh. Itu iman. Loh, Habel itu apa? Habel kan mati, Pak. Habel kan dengan imannya dia persembahkan tapi dia mati. Ternyata iman itu bukan sesuatu yang hanya bentuknya fisik aja. Dan ini berbicara tentang apa? Sukacita, damai sejahtera. Terakhir apa? Rasa syukur. Sama-sama bilang rasa syukur. 3 hal ini yang selalu membuat orang bukan percaya. Sekali lagi dengar ya. 3 hal ini yang selalu membuat orang yang tidak percaya Tuhan Yesus melihat anak-anak Tuhan kok bisa tetap datang ke gereja kayak seperti saudara ini walaupun ada kesusahan. Tetap melayani seperti saudara-saudara ini, tetap setia sama Tuhan ketika menghadapi kesusahan. Ini yang selalu membuat orang-orang yang tidak percaya bingung sama anak Tuhan. Dan saya percaya itu semua kita miliki di sini. Dan saya percaya itu semua kita miliki di sini. Loh, kalau kita salah dong, kalau kita doa tentang kesehatan, kalau kita salah dong, kita doa tentang promosi, kita salah dong tentang doa tentang pasangan hidup, kita salah dong doa tentang apa lagi? Enggak salah. Kemana lagi kita bisa berdoa sih? Kemana lagi? Hanya pada Tuhan. Kita hanya bisa beriman, berharap kepada Tuhan. Tapi sekali lagi ini berbicara tentang iman yang mendewasakan. Banyak orang yang udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun katanya udah ikut Tuhan. Tapi ternyata imannya hanya masih bayi. Ketika doa A, Tuhan kasih bong, Tuhan baik. Doa B, Tuhan kasih B, bang jadi Tuhan baik. Tapi ketika kita berdoa C, Tuhan gak kasih. Lah jangan-jangan D ya, berubah doanya. D, tidak dikasih juga. E, F, G, sampai berikutnya nyerah. Ini kayak Tuhan ngaco. Ini kayak Tuhan gak bener nih. Ternyata Tuhan gak begitu. Saudara, ini analogi paling tepat tau ngapa? Saudara pernah gak sih berbuat baik? Baik banget.
Dengerin, ini reality nyata karena saya juga ngalami. Saudara pernah nggak sih analoginya nih, analogi iman yang mendewasakan. Saudara pernah nggak berbuat baik sama seseorang, entah itu saudara, teman, ya katakan teman pelayanan, siapapun itu. Saudara udah berbuat baik sama teman pekerja, teman sekerja saudara di kantor saudara baik banget sama dia, saudara bantu pekerjaannya, saudara bantu keluarga, saudara bantu ina inu. Tapi at the end dia ngapain? Mengkhianati, menyakiti, apalagi banyak macam-macam yang tidak enak orang itu lakukan pada diri kita. Tahu nggak? Saya mau tanya gini, terus kita salahkah kayak gitu? Saya mau bilang, di dalam perbuatan baik dan benar tidak ada yang salah. Karena ketika saudara baik sama orang yang saudara perbuat baikan tapi dia tidak baik sama saudara, Tuhan akan membuat saudara menuai dari tempat yang lain. Amin. Amin. Terus berbuat baik, terus berbuat benar. Karena saya percaya itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Iman yang mendewasakan itu bukan sekedar kita mau apa dapat apa. Tapi sekali lagi iman yang dewasa itu ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, dan garis bawahi terakhir, jika Tuhan berkehendak. Kalau saudara doa bisa dapat sesuatu yang besar, tapi sesuatu besar itu membawa saudara jauh dari Tuhan, apakah Tuhan kasih? Tidak kan? Tapi kalau ada sesuatu yang memang saudara mesti melewati proses itu tapi akan membawa saudara makin dekat sama Tuhan, nah itu dia. Maka saya bilang selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu firman Tuhan bilang selalu berjaga-jaga, bilang apa? Supaya saudara terus dekat sama Tuhan. Jangan sampai kalau misalnya dia jauh sama gue, dia jauh sama saya, kata Tuhan begitu, saya kasih ini biar dia dekat sama Tuhan. Mumpung lagi gak ada apa-apa, mumpung lagi sehat, mumpung lagi bahagia, dekat sama Tuhan. Jangan sampai kita udah bahagia, kita lupakan Tuhan, dan Tuhan izinkan proses kita bilang Tuhan jahat. Tidak seperti itu. Tuhan mau kita dekat banget sama Dia. Apapun yang terjadi, dekat sama Tuhan. Amin. Saya mau bilang gini, yang terakhir, kalau kita berbicara sesuatu yang orang masih membingungkan daripada Tuhan itu tadi apa? Damai sejahtera, sukacita, dan rasa syukur. Ada terakhir ternyata. Yaitu apa? Sesuatu yang gak pernah kita lihat, yang gak bakal kita lihat selama saudara dan saya masih hidup. Gak bakal bisa kita lihat dan gak bakal bisa kita dengar dan gak pernah timbul dalam hati. Itu apa namanya? Terakhir, kehidupan kekal. Siapa yang sini mau hidup kekal bersama Tuhan Yesus? Coba lambangkan tangannya bilang wuh. Haleluya. Saya percayalah, ini kita cuma bentar doang. Sama seperti khotbah saya, cuma bentar doang. Hidup saudara paling 80-90 cepet, kalau bisa PJ sekalian. Atau ada yang mau hidup 200 tahun, saya minta Baim doain biar 200 tahun sekalian. Nggak ada. Kita hidup cuma bentar, mumpung hidup kita bentar, fokus sama Tuhan. Karena kehidupan setelah ini, itulah yang kita kejar. Amin. Saya nggak tahu apa yang Paniko nanti mau katakan secara online, secara video, tapi saya mau bilang sama saudara, nanti firman yang disampaikan jangan dengar pakai pikiran manusia, jangan lihat dengan pikiran manusia, jangan pikirin secara pikiran manusia. Buka imanmu, buka iman yang kita dewasakan bersama saya juga. Kita semua sama-sama ingin belajar untuk mendewasakan iman kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Pada tanggal 23 sampai 25 Oktober 2024 di Cleveland, Tennessee akan diadakan Simposium Pentakosta ketiga. Simposium adalah pertemuan beberapa pembicara ahli yang menyampaikan uraian singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Jadi Simposium Pentakosta ketiga ini artinya hanya membicarakan Pentakosta ketiga. Acara ini diselenggarakan sebagai kolaborasi dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Church of God yang diwakili Pentecostal Theological Seminary atau PTS, Lee University, dan North Cleveland Church of God, dan beberapa sinode Pentakosta lainnya. Bagi saya,
Hal ini merupakan suatu surprise, kejutan, mengingat selama ini banyak terjadi perdebatan mengenai Pentakosta ketiga, terutama di Indonesia. Hal ini memang sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 44, bahwa seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Wow. Mike Baker, Presiden Pentecostal Theological Seminary, bersaksi bahwa ketika pertama kali mendengar tentang Pentakosta ketiga, dia berkata, apaan tuh? Tapi tidak lama kemudian, Tuhan mentransformasi pikiran dan hatinya. Sehingga Mike Baker lah yang Tuhan pakai untuk menyelenggarakan simposium Pentakosta ketiga. Saya sempat ditegur Tuhan, karena Mike Baker lebih berapi-api dibanding saya. Padahal saya yang Tuhan tunjuk sebagai messenger Pentakosta ketiga. Justru simposium Pentakosta ketiga Tuhan tunjuk di Amerika. Sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Cindy Jacob pada acara Empower 21 Asia tahun 2018 di SICC. Dia bernubuat bahwa gerakan Pentakosta ketiga ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan adalah Amerika. Dari Amerika lah gerakan Pentakosta ketiga akan menyebar ke seluruh dunia. Jadi sekarang yang ada di Amerika tentang Pentakosta ketiga, selain dari simposium Pentakosta ketiga adalah the Niko Nyoto Raharjo Chair for the Restoration of the Tabernacle of David yang didirikan oleh Pentecostal Theological Seminary. Ini merupakan cikal bakal Pentakosta ketiga. Dan yang kedua, plakat ketiga tentang Pentakosta ketiga yang terdapat di lobi asrama Niko Nyoto Raharjo Hall, Oral Roberts University di Tulsa, Oklahoma. Dan yang ketiga, Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower di Los Angeles. Yang keempat, The Third Pentecost Channel di Spirit Network dari Pentecostal Theological Seminary. Dan yang kelima, sedang dikerjakan Niko Nyoto Raharjo Prayer Center di gedung pusat Church of God di Cleveland, Tennessee. Ini adalah menara doa pusat untuk Church of God. Church of God berusia 138 tahun dan berada di 194 negara dengan jumlah jemaat sekitar 8,3 juta orang. Ruangan yang dipakai adalah tempat yang biasa dipakai bersidang oleh Executive Council, yaitu Executive Committee dan Council of 18. Ini tempat yang bisa dikatakan eksklusif, tetapi sekarang dipersembahkan untuk menara doa. Pada waktu sidang Executive Council tanggal 18 September 2024 yang lalu, dalam rekaman saya diminta untuk berkata bahwa hari ini adalah hari yang berbahagia dan bersejarah. Karena hari ini ruang Executive Council dipakai untuk terakhir kalinya. Sebab selanjutnya akan dibuat Niko Nyoto Raharjo Prayer Center. Hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang dicurahkan untuk menyelesaikan amanat agung. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara sangat serius kepada saya. Aku datang segera. Aku datang segera. Dengan gemetar saya bertanya, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus saya lakukan? Baru pertengahan tahun 2009, Tuhan menjawab, aku akan mencurahkan rohku. Pada saat roh kudus dicurahkan,
akan terjadi seperti yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29. Maka anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda yang kedua, sesuai dengan Yoel 2 ayat 30. Maka mujizat akan terjadi luar biasa. Tapi tanda yang ketiga, sesuai dengan Yoel 2 ayat 31, akan terjadi goncangan yang luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Yaitu akan banyak orang yang berseru pada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru akan diselamatkan. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, akan ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Ini akan mengakibatkan penuaian jiwa besar-besaran. Selama hampir 10 tahun, setiap kali saya berkhotbah, selalu saya memperkatakan akan terjadi goncangan yang dahsyat. Siapa yang mengira yang dimaksudkan dengan goncangan di sini adalah COVID-19? Pada acara Empower 21 Asia di SICC tahun 2013, Tuhan memberi nama pencurahan Roh Kudus yang terjadi sekarang ini sebagai Pentakosta ketiga. Definisi Pentakosta ketiga ada 5. Yaitu yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Definisi Pentakosta ketiga ini bukan saya yang mendapatkan. Tetapi saya hanya menyusun atau menyimpulkan pasal-pasal nubuatan atau penglihatan dari hamba-hamba Tuhan menjadi satu kesatuan yang namanya Pentakosta ketiga. Bagian saya adalah Tuhan berkata bahwa menjelang kedatangannya untuk kali yang kedua, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus yang mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa yang besar. Nama pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Definisi pertama dan kedua dari Pentakosta ketiga, ini nubuatan dari William Seymour, hamba Tuhan yang dipakai dalam Azusa Street Revival. Definisi ketiga, ini penglihatan dari Pastor Russell Evans dari Planet Shakers, Melbourne. Definisi keempat adalah nubuatan dari Cindy Jacob. Dan definisi kelima dari Dr. Tim Hale yang saat itu menjabat sebagai General Overseers atau Ketua Umum Church of God. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat yang terjadi hari-hari ini namanya adalah Pentakosta ketiga. Pentakosta pertama terjadi di kamar loteng Yerusalem sekitar 2000 tahun yang lalu. Pentakosta kedua adalah pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street Revival. Apakah Pentakosta ketiga merupakan istilah yang valid? Jawabannya ya, valid. Sebab sebelum muncul istilah Pentakosta ketiga, istilah Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua telah disebutkan oleh para tokoh kegerakan Pentakosta. Dengan demikian, penyebutan istilah Pentakosta ketiga dapat dikatakan sudah ada pola yang mendahulunya. Selain itu,
Istilah ini juga sudah terkonfirmasi secara internasional. Itu sebabnya menolak Pentakosta ketiga berarti menolak Pentakosta kedua, berarti menolak keseluruhan peristiwa Pentakosta. Penggunaan istilah Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua sudah pernah disebutkan oleh hamba-hamba Tuhan seperti John Fletcher, John Wesley, Frank Bartleman, David Wesley Mylan, Frank Harrington, dan lain-lain. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Ada banyak pertanyaan mengenai soal Pentakosta. Kalau ada Pentakosta pertama, kedua, dan ketiga, apa ada yang keempat, kelima, dan seterusnya? Ini jawabannya. Yang pertama, ada nubuatan William Seymour di tahun 1910 bahwa dalam 100 tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir bahkan sampai kedatangan Tuhan. Berdasarkan nubuatan ini, saya percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum kedatangannya. Jadi tidak ada Pentakosta keempat, kelima, dan seterusnya. Yang kedua, Alkitab mengajarkan Tuhan Yesus akan datang segera, sewaktu-waktu, sehingga setiap generasi dalam kurun waktu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua memiliki hak untuk percaya bahwa mereka hidup di hari-hari terakhir. Artinya, mereka adalah generasi terakhir. Sebagai contoh, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, yang berkata, sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita sepakat dan juga percaya Tuhan Yesus datang segera? Jika kita percaya Tuhan Yesus datang segera, berarti kita percaya bahwa ini adalah penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini juga berarti kita percaya pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga adalah yang terakhir. Tidak ada Pentakosta keempat, kelima, dan seterusnya. Banyak peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi sepanjang sejarah gereja. Namun tidak semuanya dapat disebutkan sebagai peristiwa Pentakosta, seperti yang terjadi di kamar loteng Yerusalem yang disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Ada 3 kualifikasi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat seperti Pentakosta pertama, yaitu yang pertama, masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua, penekanan terhadap glosolalia atau bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, memiliki korelasi langsung kepada penyelesaian amanat agung. Jika satu peristiwa pencurahan Roh Kudus kurang memenuhi salah satu kualifikasi saja, maka tidak dapat disebutkan sebagai peristiwa yang memiliki kualifikasi sebagaimana Pentakosta pertama.
betapapun dahsyatnya. Artinya, satu peristiwa pencurahan Roh Kudus disebutkan sebagai Pentakosta kalau memiliki 3 kualifikasi pencurahan Roh Kudus seperti Pentakosta pertama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya yang kedua kali dan tanda akhir zaman, Tuhan Yesus menjawab bahwa akan muncul Mesias-Mesias palsu yang memakai namaku, akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Banyak orang percaya disiksa dan dibunuh oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun mereka yang bertahan sampai pada kesudahnya akan diselamatkan. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau dengan kata lain, kalau amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kita diingatkan bahwa tugas utama sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Hal itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi hanya dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga kepada murid-muridnya, juga artinya kepada kita yang menjadi murid Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka 120 muridnya pergi ke Yerusalem dan berkumpul di kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh. Tuhan Yesus berkata, kamu jangan meninggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan di kamar loteng? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini prinsip menara doa. Ini prinsip restorasi pondok Daud. Jadi untuk menantikan pencurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus yang kita sebutkan sebagai Pentakosta pertama, mereka melakukan ini. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, berumur 36 tahun. DNA yang Tuhan berikan adalah restorasi pondok Daud. Kita tidak pernah memikirkan bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga.
Selama 10 hari murid-murid Tuhan Yesus di kamar loteng, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Dan pada hari yang ke-10, yaitu pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Hal itu diawali dengan suara seperti tiupan angin keras. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, hinggap kepada mereka masing-masing. Dan mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Pentakosta pertama ini dahsyat. Mengapa? Sebab dalam waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street. William Seymour, seorang hamba Tuhan, dipakai secara luar biasa. Pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena menghasilkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan Roh Kudus hari-hari ini. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan. Pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta ketiga. Kita harus percaya dengan Pentakosta ketiga, maka Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Artinya amanat agung selesai. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata, Tuhan, saya siap untuk menyelesaikan amanat agung. Berikan saya kuasa Tuhan, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Angkat tangan saudara. Yang sudah berbahasa roh saat ini. Oh Tuhan, Tuhan curahkan kuasa-Mu. Urapi kami, terima. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami.
Kau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan luar biasa kasih-Mu pada kami. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau bela, Engkau tuntun, Engkau berkati, Engkau ajar kami. Kalau kami salah, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni, ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan, sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Jamah mereka satu persatu ya Aba. Jamah mereka. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat. Engkau sedang menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi yang mereka datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan, Kau baik. Engkau baik. Kau sungguh baik buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya, mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini.
Engkau yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Anugerah-Mu membawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Andi Hardi Tuhan, beserta Bapak Niko yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau terus pakai hamba-Mu ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarganya dengan berlimpah-limpah, kesehatan, kekuatan, bahkan umur panjang, terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya Tuhan, melalui kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan Bapak Wiliar Kauntu Tuhan, Gembala CK4 kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Engkau juga sertai dan Kau lindungi. Gembala Rayon Tuhan, Kau juga berkati, bahkan gembala-gembala Kul Tuhan Kau juga pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Kami menyerahkan juga Tuhan gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Immanuel Stopo ya Tuhan beserta keluarganya. Kami percaya Tuhan anugerah penyertaan-Mu senantiasa menyertai kehidupan hamba-Mu Tuhan. Demikian juga wakil gembala di tempat ini Pak Wisnu beserta Ibu Susi dan anaknya Adi Tuhan. Kami percaya Engkau juga bawa keluarga ini untuk semakin hari Tuhan semakin naik dan mempermuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau terus urapi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, panjang umur Tuhan, sehat selalu. Dan kami juga serahkan tim KOR ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau urapi dan Engkau pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kami juga menyerahkan Tuhan untuk presiden kami Tuhan, yang saat ini juga sedang mengalami pelantikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai dan Kau sertai ya Tuhan. Keamanan, kedamaian Tuhan ada di bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan presiden yang terpilih ini Tuhan akan menjadi berkat Tuhan, akan membawa bangsa ini Tuhan untuk semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk penuaian jiwa yang luar biasa. Kami serahkan Tuhan jiwa-jiwa ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Biarkanlah setiap orang baik dewasa maupun anak-anak, baik tua maupun muda, semua berjumpa Tuhan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang. Kami juga menyerahkan untuk pemilik gedung di tempat ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah kesehatan, kekuatan, bahkan umur panjang Kau berikan dalam kehidupan pemilik gedung di tempat ini. Kami juga menyerahkan untuk lingkungan di mana kami berada, yaitu RW 17 Tuhan. Kami percaya kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pengurus dan Kau memberikan keamanan, kerukunan dan kedamaian Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Engkau juga menyertai Tuhan untuk guru sekolah minggu, Asher, imam musik, tim multimedia, beserta tim doa Tuhan. Kiranya Engkau pakai dan urapi dengan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan saat ini jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, kuatkanlah mereka yang lemah ya Tuhan, hiburkanlah mereka yang susah, bukalah jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengabulkan setiap doa kami. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mau terima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Arahkan hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga. Di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bahkan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, kita akan katakan, kiranya Tuhan Raja dan memperluas daerahku, dan kiranya
Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.